lensa. Soalnya begini, jadi nomor 5, sebuah lensa cembung memiliki titik fokus 10 cm. Pertanyaannya, A. Sebuah objek yang ditempatkan 30 cm dari lensa sketsalah diagram sinarnya. Tentukan jarak bayangan dan jelaskan sifat bayangan. Nah, sekarang coba kita sketsa ya. Kalau lensa berarti seperti ini ya. Nah, sorry. Coba gambar yang sedikit lebih bagus. Nah, lensa cembung. Kemudian di tengah ada garis bantu untuk kita menentukan posisi bayangan dan posisi bendanya ya. Jadi gambar garis di tengah. Kemudian titik fokus, karena ini lensa ada dua sisi ya. Bisa fokus 1, fokus 2, diberi nama misal fokus 1, fokus 2. Yang mana jarak antara tengahnya lensa dengan fokus 1 ya sama saja, yaitu 10 cm ya, baik ke kiri maupun ke kanan. 10 cm maupun yang di sebelah kanannya juga seperti itu, 10 cm. Biasanya nih kita gambar benda di sebelah kiri. Pun juga boleh ya, mau gambar sebelah kanan, ini kebiasaan saja. Misal ini bendanya. Titik O begitu ya. Jauhnya 30 cm. Oh, ini karena positif, anggaplah sebelah kiri boleh juga. Ini 30 cm. Nah, bagaimana cara kita menggambar bayangannya? Diagram sinar itu, ini ada pertanyaan ya terkait diagram sinar, itu yang dimaksud ya ini diagram sinar yang mau kita gambar ini. Pertama, sinarnya yang mendatar dulu persis ke tengah lensa. Ini seakan-akan ada garis tengah di lensa ini. Kemudian dia belok menuju titik fokus yang kedua. Seperti ini ya. Ini adalah garis atau sinar yang pertama. Sinar yang kedua itu bisa kita gambar yang menembus titik tengahnya dari ujung atas. Jadi kita ancang-ancang untuk menembus titik tengah. Kira-kira seperti ini. Jadi untuk ujian nanti silahkan bawa penggaris ya untuk membantu kita mensketsa. Sehingga bayangannya ini kita lihat dari perpotongan dua garis ini. Nah, dari sketsa sudah terlihat bahwa karena ini lensa cembung ya dan berada di bendanya jauh di luar titik fokus, maka kita lihat bahwa bayangannya ini nyata. Bayangannya bisa jadi nyata, bisa jadi maya. Tetapi karena objeknya jauh lebih besar dari titik fokus, maka kita lihat bayangannya nyata.
Nyata itu karena dia ada di sebelah sini ya. Jadi kita satu ini nyata. Yang kedua kita lihat bayangannya terbalik. Nah, terbalik. Yang ketiga kita lihat dari gambar saja ya, ini baru dari gambar, kayaknya ini diperkecil. Ada sifat bayangannya gitu ya. Nah sekarang terkait dengan jaraknya, jarak bayangan kita bisa menggunakan persamaan yang sama ya, jadi tidak ada perubahan persamaan, cukup sederhana yaitu Q. Posisi bayangan adalah fokus dikalikan posisi benda dibagi benda dikurangi fokus. Yaitu 10 dikalikan 30, ingat semua satuan dalam sentimeter ya, dibagi 30 dikurangi 10. Mana kalau kalian hitung ini positif 15 cm. Positif, tanda positif dari posisi bayangan ini menunjukkan bahwa bayangannya nyata, yaitu di sebelah lensanya ya, jadi benar nyata. Kemudian dari perbesaran, coba kita hitung pula minus Q dibagi P. Ini minus Q-nya adalah plus 15 dibagi P-nya adalah 30. Sehingga minus 0,5 perbesarannya. Nah, kita lihat pula di sini bahwa dia 0, ingat tadi ya, kalau 0, berarti dia diperkecil. Kalau di depannya ada tanda minus, ini berarti bayangannya terbalik. Nah, artinya ini kalau plus tadi adalah nyata ya. Artinya sama seperti kesimpulan kita dari sketsa ya, nyata terbalik dan diperkecil. Begitu. Nah, bagaimana kalau bendanya sekarang yang B, benda terletak 5 cm dari lensanya. Nah, kalau ini kan berarti dia sebelum titik fokus ya, lebih kecil dari titik fokus. Gambarlah atau sketsalah diagram sinarnya jarak bayangannya dan jelaskan bayangannya, sifat bayangan ya. Sifat bayangan. Nah, ini tingkat kalau kita gambar berarti sketsanya bendanya ada di depan. Coba kita gunakan kita gambar yang baru saja ya supaya tidak bingung. Seperti ini misalnya gambarnya, ini lensanya. Ini lensanya. Kemudian gunakan garis bantu di tengah untuk posisi dari benda. Titik fokus tetap sama ya 10 cm anggap sini, itu fokus yang kedua ini. Kemudian bendanya tapi bukan lagi di 30 cm tapi 5 cm. 5 cm itu kira-kira ya di sinilah. Ini bendanya. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan sinarnya? Sekarang sinar tetap sama ya, kita gunakan garis yang sejajar ke arah lensa. Nih,
namun kemudian dia menuju ke titik fokus seperti ini. Nah, yang dipakai itu yang bagian belakangnya ya. Jadi ini adalah garis bantu, di belakang diteruskan yang segaris dengan garis sinar ke titik fokus. Kemudian kita gunakan garis sinar yang kedua yang menembus pusat lensa ini. Seperti ini ya. Nah, ini nanti kalian pakai penggaris ya kalau ujian. Seperti ini. Dan kalian gunakan bagian belakangnya untuk menentukan titik potongnya. Titik potong terhadap garis bantu yang pertama itulah yang merupakan posisi atau ujung atas dari bayangannya. Nah, ini bayangannya. Jadi dari sini saja kita lihat bahwa bayangannya diperbesar ya. Sudah bisa dijelaskan sifatnya bahwa bayangannya diperbesar dari sketsa kita. Nah, kalau kalian pakai penggaris kan hitung-hitungannya ada ya. Ini berapa? 10 cm. Ini 5 cm. Gitu ya. Diperbesar. Selain diperbesar dia juga tegak. Tapi dia berada di depan sini juga sama dengan posisi benda. Berarti dia harusnya maya. Bukan nyata ya. Nah, mari kita cek melalui perhitungan. Perhitungannya menggunakan persamaan yang sama, yaitu Q F dikalikan P dibagi P dikurangi F. Yaitu di sini 10 dikalikan 5 dibagi 5 dikurangi 10. Yang mana hasilnya adalah minus 10 cm. Kemudian perbesarannya bagaimana? Perbesarannya adalah minus Q dibagi P, yaitu minus dari minus 10, minusnya harus selalu diikutkan ya, dibagi P-nya 5, yang mana kita dapatkan plus 2, karena minus kali minus ya, plus 2, 2 saja misal begitu ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa jaraknya atau Q, jarak dari bayangan, itu ternyata negatif. Negatif itu berarti dia maya. Benar ya, sama dengan kesimpulan sketsa kita. Dilihat pula di sini bukan 0, tapi 2 kali. Berarti dia diperbesar. Sama pula dengan sketsa kita dan di sini positif. Positif itu artinya bayangannya tegak sama seperti bendanya ini. Begitu ya kira-kira. Ini adalah pembahasan soal yang keempat. Begitu. Nah, mari kalian simak